Napa Mas? Resolusi jihad. Kenapa ini dikaitkan dan ini dianggap penting? Karena Indonesia pernah mengalami fase-fase terpenting dan fase-fase tergenting serta tergawat dalam durasi waktu bulan Agustus, September, Oktober, dan November 1945. Kenapa saya anggap fase tergenting dan fase terpenting? Karena itu adalah yang menentukan nasib bangsa dan negara Indonesia untuk beberapa masa berikutnya. Coba kita bayangkan, hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 8 Ramadan 1364 Hijriah diproklamirkan pada hari Jumat. Pada bulan puasa, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Pak Karno itu setelah memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, itu ya masih bingung. Setelah merdeka ngapain gitu loh. Ya kayak jomblo arep nikah mari akad itu bingung ngapain ya. Ya malam pertama lah ya. Riki. Siapa mana? Riki. Mati nanya. Jomblo. Oh jomblo itu di mana-mana dibully ya kan? Tapi tidak apa-apa, pahalanya besar. Karena apa? Innallaha ma'as sabirin ya. Bukan innallaha ma'al jombloin, tidak ada itu. Satu-satunya pembela ini. Oh ya, bela Mas, apa-apa. Ya kan, apa-apa. Ya. Tidak apa-apa Mas, nikah ya. Jadi setelah nanti nikah. Tidak apa-apa. Nah, kita doakan sebentar lagi nikah. Tapi rata-rata orang-orang yang menikah itu menyesal Mas. Iya, saya contohkan. Nikmat menikah itu hanya 10%. Yang 90% enak Mas. Cepet ya. Tunggu awal lagi ya kan. Tunggu apa lagi, tidak apa-apa ya. Nanti jomblo kalau nggak segera menikah nanti ketemu di akhir zaman. Dajjal itu jomblo, Nabi Isa juga jomblo ya. Jadi yang menupas Dajjal itu kan Nabi Isa. Imam Mahdi juga tidak menikah itu, tidak apa-apa. Nanti pilih yang mana? Insya Allah milih barisan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Itu kan hidup jomblo. Tidak apa-apa. Jadi Bung Karno setelah proklamasi itu juga bingung. Setelah ini ngapain? Kita harus menentukan yang namanya rapat kabinet untuk menyusun kabinet. Yang kedua, kita nggak punya kas negara. Wong Bung Karno saat itu rumahnya juga dikasih orang. Maka kemudian kebingungan yang ketiga lagi itu adalah bagaimana ulama nanti memandang sebuah negara yang baru kita proklamirkan ini. Apakah negara Indonesia yang baru saja kita proklamirkan, yang bentuknya bukan negara Islam, ini bisa didukung oleh para ulama atau tidak? Maka Bung Karno itu mengirimkan kurir kepada Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kurir ini disuruh menyampaikan pertanyaan penting tapi singkat. Pertanyaan singkat tapi maha penting. Apa? Bagaimana hukumnya membela kemerdekaan sebuah negara yang baru lahir bernama Indonesia? Kurir ini menyampaikan pesan dari Bung Karno kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Bung Karno posisi ada di Jakarta, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ada di Jombang. Kurir datang menyampaikan bisik-bisik seperti itu. Kenapa kok gak terus terang? Kok gak terbuka? Karena Jepang saat itu secara hukum memang sudah menyerah kepada sekutu, tapi secara de facto, secara nyata Jepang itu masih kuat. Senjata-senjata masih dikuasai oleh Jepang semua. Harus hati-hati. Makanya kemudian menyampaikan seperti itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak langsung menjawab. Beliau istikharah, meminta petunjuk kepada Allah. Hingga kemudian 1 bulan tepat setelah proklamasi, yaitu tanggal 17 September 1945, setelah istikharah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengungkapkan 3 hasil istikharahnya. Yang pertama,
membela kemerdekaan Indonesia hukumnya wajib, fardhu ain. Yang kedua, siapapun yang gugur di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia maka hukumnya mati syahid. Yang ketiga, siapapun yang merintangi cita-cita kemerdekaan Indonesia dan bekerja sama dengan musuh maka hukumnya wajib dibunuh. 3, ya kan? Yang pertama, hukumnya wajib membela kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, siapapun yang gugur di dalam membela Indonesia maka statusnya sebagai mati syahid. Yang ketiga, ini yang paling penting, siapapun yang merintangi cita-cita kemerdekaan dan juga bekerja sama dengan musuh yang akan menjajah maka hukumnya wajib dibunuh. Fatwa ini disebarkan dari lisan ke lisan, sehingga kemudian tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan enak, ada berita apapun tinggal selfie, tinggal share, ya kan? Ada berita apapun tinggal upload, ada berita apapun tinggal share, kemudian menjadi viral. Saat itu belum ada teknologi, sehingga penyampaian proklamasi saja ke beberapa daerah butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Demikian pula yang namanya fatwa jihad dari Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Sehingga kemudian 1 bulan setelah fatwa jihad, jadi kaitannya kan gini, 17 Agustus merdeka, 17 September fatwa jihad, maka 1 bulan setelahnya para ulama, ya, di atas tanggal 17 Oktober 1 bulan setelah fatwa jihad, para ulama itu diundang berkumpul di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama yang kedudukannya ada di Surabaya. Ulama nggak datang seperti sekarang langsung pesen tiket Lion Air, ya kan? Bawa bagasi suruh bayar sendiri, enggak, ya kan? Kalau dulu yang ngontel, naik kuda, ya kan? Nggak ada yang naik mobil seperti tadi. Naik apa kita? Rush, ya? Nggak ada dulu itu. Naik kereta api. Jadi kemudian lambat, penyebaran informasi harus hati-hati. Ulama datang mulai tanggal 17 Oktober di kantor PCN di Surabaya. Rapat itu apa yang hendak kita sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia, karena mereka tidak memiliki tentara. Ya. Tentara itu belum lahir. Tentara baru lahir itu tanggal 5 Oktober 1945. Itu pun senjatanya rampasan. Komandonya masih terbagi-bagi secara tidak merata dan tidak terstruktur. Sehingga satu-satunya pasukan yang bisa diandalkan bukan tentara, tapi pasukan-pasukan laskar-laskar rakyat seperti ini. Maka kemudian kiai-kiai sepakat. Ini tampaknya menurut berita yang beredar, sebentar lagi Inggris sebagai pemenang perang sekaligus pemenang perang dunia kedua di Eropa yang sudah mengalahkan Jepang akan datang ke Indonesia dengan membonceng tentara-tentara Belanda dan niatnya akan menjajah lagi Indonesia. Ini bagaimana sikap kita? Maka setelah rapat para ulama menentukan apa? Resolusi jihad. Apa sih resolusi itu? Kesepakatan, keputusan bersama. Isinya apa? Yang meneguhkan fatwa jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ditandatangani semua ulama tanggal 22 Oktober. Sehingga hari itu kita peringati sebagai hari santri. Ya, paham ya kronologinya ya? Tak dongengi titik-titik, tak dongengi perlahan-lahan. Lalu kemudian tanggal 24 Oktober di Tanjung Perak, Surabaya mendarat 5.000 pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Malabi. 5.000 pasukan dari Inggris. Sebagian pasukan itu pasukan bule, orang-orang Inggris, tapi separuhnya lagi orang-orang India yang pakai serban itu loh. Orang-orang Sikh, ya kan, dari Maharashtra dan dari Punjab. Wongnya dhuwur-dhuwur, brewok-brewok, ya kayak apa ya, pakai udeng, pakai apa namanya? Sorban kayak gitu kan. Karena orang Sikh. Ya kayak leluhurnya Jarjit Singh, temannya Upin Ipin itu. Ya. Itu datang ke Indonesia. Tanggal 24, tanggal 25 pasukan Inggris ini menyebar ke titik-titik pos-pos terpenting Surabaya. Ada di sana mendirikan pos barikade, kantong pasir didudukan, di atasnya ditaruh brand, senjata-senjata berat, ada senapan, ada pistol, kemudian ada pedang. Itu dijaga di pos-pos itu.
Menurut catatan perwira militer Inggris, ketika kami mendarat di Jakarta, rakyat Jakarta menyambut kami dengan seutas senyum dan sekuntum mawar. Tetapi pada tanggal 25 Oktober 45, manakala kami mendarat bersama pasukan-pasukan kami dari Fighting Cock, itu mendarat, tidak ada seutas senyum, tidak ada sekuntum mawar, yang ada hanya tatapan nyalang dari rakyat-rakyat Surabaya, diiringi dengan bawa bambu runcing, apalagi senapan, tombak dan sekitarnya. Tidak ada senyum satupun dari wajah rakyat Surabaya. Ketegangan kemudian memuncak, dan 2 hari berikutnya, tanggal 27, 28, 29 sampai tanggal 30 terjadi tawuran massal antara rakyat Surabaya yang terbakar oleh fatwa jihad. Karena santri-santri dari Jombang, dari Mojokerto, dari Jember itu datang jalan kaki, sehingga kemudian masuk Surabaya bertemu dengan pasukan Inggris. Mulai terjadi yang namanya tawuran massal. Saya sebut tawuran massal, bukan pertempuran massal, karena senjatanya tidak imbang. Coba, yang orang-orang Inggris itu bawa senapan berat, sedangkan orang-orang kita itu hanya berapa? Bambu runcing, tombak, celurit, keris, pacul, panci, dandang, cobek, dan sebagainya. Apapun itu dipakai, Pak. Sehingga kemudian menurut kesaksian mata, namanya Pak Ruslan Abdul Ghani, terus Pak Des Alwi, Jenderal Haryo Kece, itu adalah peristiwa paling brutal dalam sebuah pertempuran di Asia Tenggara. Jadi orang-orang Inggris maupun orang-orang dari India itu kan senapannya besar-besar. Rakyat Indonesia saat itu, rakyat Surabaya itu dibakar oleh orasinya Bung Tomo. Kita tahu Bung Tomo suaranya sangat menggelegar sekali. Itu sowan kepada Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Pak Kiai, apa yang bisa menggerakkan rakyat melalui suaraku? Kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tambahkan kalimat takbir di dalam pembuka maupun penutup pidatomu di dalam radio-radio itu. Maka kemudian kalau kita cek, silakan baca di YouTube, silakan dengarkan di YouTube, bukan Yusuf, YouTube, kita akan melihat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakyat Surabaya yang berasal dari Sulawesi, dari Maluku, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera. Sekarang prajurit Inggris sudah menyerbu ke kota kita. Ayo kita lawan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjutkan lagi dengan kalimat berikutnya yang menggerakkan Surabaya. Selama banteng-banteng Indonesia masih memiliki darah merah yang sanggup membuat secari kain putih berwarna merah putih, maka sampai kapanpun juga kita tidak akan pernah menyerah kepada siapapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, gelegak semua itu. Bakul-bakul soto, bakul-bakul sate itu disebut semua sama Bung Tomo itu dalam pidatonya itu ya. Yang nggak ada bakul cilot sama sosis bakar, itu nggak ada itu. Ya, bakul pun misalnya sekarang itu gitu ya. Bakul cilot, bakul sosis bakar, bakul pulsa, bakul kopi, bakul Indomie murah, bakul Indomie mahal, bakul Indomie goreng, bakul Indomie kuah. Ayo semua datang ke Surabaya. Mungkin sekarang gitu ya. Takbir, Allahu Akbar. Yang sana jawab, Sami Allahu liman hamidah. Itu ngeri itu. Jadi ada cerita itu ya. Jadi rakyat Surabaya yang terbakar amarah, terbakar oleh resolusi jihad karena sudah dijamin mati syahid oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Rakyat Surabaya menyerbu itu beberapa pos titik-titik pertahanan. Di sini ini tembak. Itu kan pakai brain carrier itu kan. Itu rakyat yang menyongsong itu tewas semua itu, ambruk semua. Dari belakang itu bergelombang, terus itu ribuan, sehingga kemudian magazin senapan ini habis, diganti magazin lain, sampai rakyat itu bergelimpang semua, mati semua, sampai pelurunya habis, peluru brain carrier habis, diganti peluru senapan, pelurunya habis, pakai pistol kemudian pelurunya juga habis, pakai pedang. Ketika sudah pakai pedang, terdesak rakyat sudah mau menyerbu, orang-orang Inggris, orang-orang dari India itu akhirnya lari ketakutan. Ketakutan kemana? Naik ke atas tiang listrik. Naik dia, saking ketakutan itu kan. Ketika kemudian seorang rakyat mau menembak,
prajurit India Belanda ini, India dari Inggris ini dilarang oleh komandannya. Oi, jangan ditembak dulu. Siap dah. Apa yang kita lakukan? Kamu potong bambu. Cari bambu, potong bambu. Jangan dipotong kecil, tapi panjang, tetap pertahankan. Jadi tentara itu ketakutan, tetap di atas ketakutan. Kemudian prajurit sudah potong bambu kemudian dia dan ini bambunya, siap, lancipkan. Apalagi dan tusukkan ke bokongnya. Ini nyata. Jadi tentara India yang sudah ketakutan itu ngumpet di atas itu, mau ditembak, dieksekusi, dia dilarang oleh komandannya, disiksa terlebih dahulu. Ya sokro itu bahasanya orang-orang Batam. Sokro, Allahu Akbar. Sokro, Allahu Akbar. Saking jengking-jengking, darah berceceran, merucut kabeh, iku doke duar ini. Jatuh langsung dihajar, wah mati dicacah. Ada lagi kemudian yang berenang di Sungai Emas itu, nggak mau ditembak sama rakyat Surabaya, dilempar batu. Apa gak ngeri itu? Ya kan? Ngeri lagi itu. Terus banyak sekali kisah-kisah semacam ini, termasuk dari Tebu Ireng. Tebu Ireng itu para santri itu sudah mau berangkat, sebagian itu berangkat menggunakan truk, sebagian kereta api, yang satu lagi sebagian pasukan-pasukan itu jalan kaki menuju Surabaya. Ya namanya santri ya, santri itu dimanapun itu pasti guyonan. Ya nggak percaya nggak? Wes itu nggak ada santri kemudian dipacai tentara kayak Banser seperti ini, pasti guyonan ya ono, gitu loh. Makanya kata Kiai Haji Hasyim Muzadi, Banser penampilannya meyakinkan, sayang rokoknya eceran. Nggak apa-apa. Siapi. Banser ini memiliki genetika petarung. Banser ini memiliki genetika pejuang. Sebagaimana para tentara Jepang saat itu ketika berperang maupun tentara Jepang sekarang, itu pasti di dalam darahnya memiliki darah samurai. Sama Banser Jawa, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Pak Banser. Itu ternyata ada memiliki semacam satu titik temu, yaitu Banser sekarang, ya, yang kadang penampilannya juga meyakinkan meskipun rokoknya eceran kata Pak Kiai Hasyim Muzadi tadi itu. Ternyata dalam darahnya ini memiliki darah genetika pengawal ulama. Jadi Banser sekarang ini bisa dilacak nanti leluhurnya, entah kakeknya, entah pakdenya, atau entah buyutnya dan sebagainya sampai ke atas, itu pasti ada yang pernah menjadi pengawal ulama dalam perang. Mungkin kalau Banser Aceh dulu kakeknya menjadi pengawalnya Panglima Polim atau menjadi pengawal Cut Nyadin. Kalau Banser di Jawa silakan dilacak genetiknya, rata-rata memiliki genetik para pengawal ulama dalam perang di Ponegoro. Hidup Banser. Jadi meskipun Banser dibully, dicaci maki, dikafirkan, dibubarkan dan segala macam, santai saja. Karena satu-satunya yang bisa membubarkan Banser itu bukan organisasi lain, bukan pemerintah, tapi apa? Tuan rumah kendurenan maupun tahlilan. Allahumma sholli ala Muhammad. Banser pasti bubar, ya kan? Pasti itu bubar bawa berkat itu ya. Jadi silakan lacak sebagaimana para tentara Jepang saat ini maupun para tentara Jepang yang terlibat perang Pasifik atau perang dunia kedua, leluhur mereka itu pasti para samurai, para shogun. Demikian pula Banser sekarang. Banyak di Jember itu rata-rata yang sekarang menjadi Banser itu usia 20 sampai kadang usia gaek seperti itu. Biasanya memiliki pakde atau bapak atau kakek dulu pernah menjadi pengawal ulama manakala peristiwa G30 SPKI. Jadi Banser itu genetik. Banser itu bukan profesi. Banser itu panggilan jiwa. Setuju enggak? Setuju. Dan saya itu seringkali melihat Banser ini dengan tatapan kekaguman karena keikhlasan mereka mengawal para ulama. Gak ono bayarane, gini mboten? Gak ono bayarane, duwe rokok dibagi wong rolas.
si cilintingan, ya kan seperti itu ya kan. Kadang jogo pengajian, ono peda kempos merok nyorong, ya kan. Sing bansere dhewe pulang dari menjaga pengajian, nggak dikasih apa-apa, kadang hanya dikasih berkat. Pulang tengah malam setelah menjaga pengajian, berkatnya rodok mambu, ya kan. Sudah kemudian rodok mambu pulang ke rumah, ternyata apa? Di tengah jalan bensinnya habis. Mau telepon untuk minta bantuan kepada teman-teman, ternyata pulsanya kosong. Yo, ini perjuangan, ini keikhlasan. Jadi mas-mas Banser ini mentalnya tangguh, keikhlasannya juga sudah teruji. Ini yang saya salutkan. Kembali lagi ke perang 45. Ini kaitannya sama Banser juga sama. Jadi jangan bayangkan perang 45, perang November tahun 1945 itu adalah perang serius sebagaimana kita saksikan dalam film Rambo. Film Rambo itu kan film serius itu kan. Sylvester Stallone itu nggak pernah ketawa. Bahkan kemudian ketika digigit nyamuk itu nggak pernah gini, hanya gini. Wah itu ya. Wah saking kerennya sok jago. Coba film Indonesia. Di dalam film perang kemerdekaan Indonesia, filmnya Janur Kuning, Surabaya 45, Pasukan Berani Mati atau apa film-film lama itu, pasti itu ada tentara atau pejuang sing bagian ngelawak, ya enggak? Ya. Pasti itu. Ya karakteristik bangsa Indonesia ya kayak gitu. Ya kan dalam film Janur Kuning atau apa itu ada yang tembaki Belanda, ayo tembak, tidak mempan. Kemudian dia manjat ke pagarnya lawan, jimatnya kecantol, ya. Jimatnya kecantol tertinggal. Dia minta tembak, ayo tembak aku. Dor, matilah dia. Jimatnya kecantol ya. Pasti ada fase-fase seperti perang Surabaya juga sama. Makanya ketika generasi ketiga anak-anak santri yang mau diberangkatkan jalan kaki menuju Surabaya itu dikumpulkan oleh Pak Kiai. Kalian siap berjihad? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Siap berjihad? Siap. Siap mati syahid? Siap. Haram hukumnya kalian maju. Haram hukumnya kalian mundur. Wajib hukumnya kalian maju. Paham? Paham? Ulangi. Wajib maju. Haram mundur. Paham? Paham? Ingat ya. Siap. Ada pertanyaan? Ada. Jenenge santri orang cengenges. Ya kok Cak Faisal itu lho. Icong. Tanya Kiai. Apa? Gitu kan. Jadi wajib maju Pak Kiai. Wajib. Haram mundur Pak Kiai. Haram. Kalau nyamping bagaimana ya? Neko. Cari Pak Kiai, kata Pak Kiai, kamu menungso apa kepiting gitu kan, jalan nyamping gitu. Lah ternyata terjadi itu. Terjadi beneran. Ya kalau kita lihat peta itu paling atas itu kan Surabaya, terus kemudian bawah itu Sidoarjo, bawah lagi itu Mojokerto, bawah lagi itu Jombang, samping yang ada di sini itu Pasuruan, itu kan gitu. Santri-santri Tebu itu jalan kaki, ada yang bawa senapan, bawa tombak, bawa panah, bawa keris, celurit dan sebagainya, itu kan. Gak ada yang bawa HP tapi tadi itu ya. Itu datang jalan kaki kan kurang lebih 4 hari gitu ya. Nyampe kemudian belum sampai di Surabaya sudah luluh lantak karena dihantam tentara sekutu di darat, laut dan udara. Pasukan saat itu hanya bawa senapan, tapi senapannya itu pun nemu milik prajurit lain yang sudah gugur. Itu pun nggak ada pelurunya. Coba bayangkan coba. Jadi nemu senapan tapi pelurunya nggak ada. Santri lain nemu peluru. Kang, woi gimana? Di tengah desingan peluru kan. Kang, woi, apa? Nemu peluru. Oke, sip. Hati-hati. Hati Arab dia itu. Set. Rosok katanya kan. Aduh, cokot semut coy. Untung PSHT. Kon gulung-gulung kon kip kuat ya kan. Ya. Tapi sakti-sakti ini pendekar PSHT dibacok gak mempan. Iso bentukno dragon segala macam. Ngidak telek lincung sik jingklang. Ya kan? Ya. Itu sama prajurit gitu itu. Lu kucing lewat. Gak ada lah gitu kan. Kemudian ada prajurit yang nemu peluru, ya nemu magazen ada pelurunya. Oi, ada peluru deh. Ayo ke sini. Sip. Mana pelurunya?
dimasukkan ke dalam senapan, sudah kadung seneng. Manakala pelurunya dimasukkan ke dalam senapan, kegedean peluru, nggak bisa masuk. Akhirnya sudah adalah wah Kang, apa nemu peluru nih, ayo sini. Di tengah desingan peluru. Peluru dipakai. Kalau yang tadi kegedean, yang ini kekecilan. Masukkan, gak bisa. Apa ini? Kekecilan ternyata. Jadi kesana kemari itu. Yang satu itu bawa senapan gosok, yang satu bawa peluru nggak ada senapannya, yang satu lagi bawa peluru kekecilan nggak ada senapannya. Jadi hanya pura-pura ini. Kemudian karena mungkin sudah capek ya, di tengah-tengah kayak gitu kan. Terus gimana ini itu kan? Masa kita di sini? Ayo Kang, kita maju Kang. Maju. Ini maaf ya, tapi ini memang nyata. Maju matamu ini. Mate awak dewe. Terus gimana Kang? Mundur, gak boleh sama Pak Kiai. Terus gimana? Nyampe. Dan bener lah, mereka nyamping akhirnya. Kalau maju ke wilayah Surabaya kan ke atas kalau kita lihat peta. Mereka mati konyol. Wah, sekutu itu kekuatannya luar biasa ya. Tank Sherman dan segala macam itu. Pesawat namanya Thunderbolt, pesawat apa? Diculik ada pesawat Mosquito, pesawat nyamuk karena bunyinya kalau ngewang-ngewang kayak nyamuk itu dan sebagainya. Sangat kekuatan modern. Akhirnya mereka juga gak berani turun ke bawah ke wilayah Mojokerto atau Jombang atau balik ke rumahnya. Gak berani. Mereka akhirnya nyamping kemana? Ke Pasuruan. Secara peta mereka memang nyamping. Ini trik dari santri. Jadi santri itu pasti banyak akalnya. Di satu sisi dia tetap memegang teguh doktrin dari komandannya, yaitu kiainya. Tapi di sisi lain kalau maju mati konyol. Mungkin hanya bawa bedil saja tanpa peluru, yang satu bawa peluru tanpa bedil, ini juga bawa bedil peluru tanpa bedil. Akhirnya mereka nyamping. Ya tidak masalah seperti ini. Kayaknya banyak sekali kejadian-kejadian di Surabaya, termasuk Bung Tomo. Bung Tomo itu kalau menyiarkan takbir pidato itu tidak dari studio sebagaimana kita bayangkan. Studionya itu sudah dihancurkan sama tentara sekutu. Akhirnya kesana kemari Bung Tomo itu bawa radio panggul kayak diransel, kayak pak radio tentara, rampasan dari tentara Jepang. Jadi Bung Tomo seperti itu. Maksud Bung Tomo saat itu adalah membantu temannya. Jadi ada pos namanya kecamatan di Surabaya namanya Wonokromo. Yang satu lagi Moro Krembangan. Wonokromo di sebelah Surabaya Selatan, Moro Krembangan di Surabaya Barat. Ya. Lalu kemudian Bung Tomo itu ingin melalui radio karena saat itu HT nggak ada, HP juga nggak ada. Bung Tomo saat itu ingin memperingatkan para sahabat-sahabatnya yang menduduki pos dengan mengoperasikan meriam rampasan tentara Jepang. Sahabat-sahabatku yang ada di Moro Krembangan, hati-hati ya. Yang ada di Moro Krembangan, hati-hati. Sebentar lagi jangan-jangan tentara Inggris mengetahui keberadaan kalian. Coba Bung Tomo siaran terbuka di radio dengan menunjukkan posisi teman-temannya. Paham maksudnya? Langsung sama temannya itu dikeplak. Goblok kamu. Kamu tanpa sadar menunjukkan posisi sahabat-sahabat kita. Ternyata benar. Setelah Bung Tomo itu meneriakan posisi ada di Moro Krembangan, itu langsung saja pasukan sekutu menggunakan pesawat gunboat meludah itu. Kata Bung Tomo ketika diperingatkan, yo mosok Inggris percaya sama aku, itu. Jadi bagaimana pertempuran saat itu nggak bisa kita bayangkan, karena nggak kita bisa bayangkan serius bagaimana kita dinarasikan oleh sejarah. Termasuk juga sama. Jadi kita tahu yang namanya meriam dari meriam dari darat ke darat. Kalau yang sekarang namanya howitzer itu kan produksi Jerman. Dulu itu meriam produksi Jepang. Jadi tentara-tentara kita, orang-orang kita itu saat itu ketika perang 10 November itu ada yang baru pegang senapan saat itu juga. Ada yang kemudian baru pegang meriam itu saat itu juga. Latihannya pagi. Edo-edo pura-pura ketika ada pesawat, ya, tembak. Pura-pura nembak posisi musuh di Moro Krembangan dari Wonokromo. Hingga suatu ketika
tentara rakyat, laskar rakyat itu mendapatkan serangan dari Meriam dari arah Surabaya Utara ke selatan. Duar seperti itu. Yang namanya prajurit amatiran baru belajar, akhirnya memasukkan bom masuk ke dalam Meriam. Presisinya itu kan harus diukur. Ternyata mulai mereka ini nggak ada presisi, pokoknya yang utara sana, cekrek, tembak, blur. Saking bantere, saking jauhnya lawan itu ada di Surabaya Utara, ternyata tembakan dari tentara kita nyasar ke arah Bangkalan, nyebrang selat sampai ke Madura. Tentara Madura, posisi tentara Indonesia di Madura itu pakai radio itu, goblok, tembakanmu nyasar kene, COK. Dibalas sama Iki, yo maklum COK, wong latihannya tadi pagi. Jadi bagaimana kita membayangkan saat itu tawuran massal. Tapi jangan meremehkan. Makanya tawuran massal itu 3 hari ya, 27, 28, 29 sampai 4 hari sampai tanggal 30. Itu Jenderal Malabi itu kewalahan akhirnya kirim telegram ke Jenderal Philip Christensen di Jakarta. Itu Panglima Asia Tenggara, Panglima Inggris di Asia Tenggara. Mohon maaf Jenderal, kami kewalahan menghadapi ekstrim